Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Kembali lagi dengan saya, Lana Nurul Widat. Hari ini kita akan membahas tema yaitu kisah keteladanan Utsman bin Affan dan sahabat Ali bin Abi Thalib. Simak video selanjutnya ya. Sebelum kita mengetahui kisah keteladanan dari sahabat Utsman bin Affan, ayo teman-teman kita bahas terlebih dahulu mengenai biografi dari Utsman bin Affan. Utsman bin Affan merupakan salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang terkenal lemah lembut dan juga memiliki sifat yang santun terhadap siapa saja. Nah, nama beliau adalah Utsman bin Affan bin Abi al-As bin Umayyah bin Abdu Asyam bin Abdu Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. Ibunya bernama Arwa bin Quraisy, lahir pada tahun 577 Masehi di Makkah, menjadi khalifah pada tahun 644 Masehi, wafat pada tahun 656 Masehi atau 35 Hijriah. Beliau sangat mencintai Rasulullah. Utsman bin Affan berasal dari keluarga Bani Umayyah yang sangat kaya raya. Banyak orang tertarik dengan kepribadian beliau yang selalu menghargai orang lain. Utsman bin Affan diangkat menjadi Khalifah Ar-Rasyidin yang ketiga menggantikan sahabat Umar bin Khattab. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kisah keteladanan dari Utsman bin Affan. Kisah kedermawanan Utsman bin Affan yang terjadi pada masa pemerintahan Abu Bakar, yang pada waktu itu penduduk Madinah mengalami kelaparan karena kekeringan yang panjang. Penduduk mengadukan nasib mereka kepada Khalifah Abu Bakar, dan Khalifah Abu Bakar meminta agar bersabar dan berharap Allah segera memberikan kemudahan dan jalan keluar. Utsman bin Affan mendengar kabar tersebut. Kemudian ia datang ke Madinah dengan membawa 1000 unta. Setiap unta memuat bahan-bahan makanan yang dibutuhkan oleh penduduk Madinah. Dan pada akhirnya penduduk Madinah tidak mengalami kelaparan lagi. Kemudian kelebihan-kelebihan yang dimiliki Utsman bin Affan banyak sekali. Sejak usia beliau sudah memiliki akhlak mulia. Pada masa remaja berhasil mengenyam pendidikan yang tinggi yang tidak dimiliki kebanyakan remaja seusia beliau pada waktu itu. Di usia dewasa, sudah berhasil menjadi seorang saudagar yang sukses dan banyak harta. Namun dengan demikian, semua itu tidak membuat beliau sombong dan tidak suka menumpuk-numpuk harta. Sebaliknya, beliau suka menyedekahkan harta untuk orang-orang yang membutuhkan seperti fakir dan miskin, dan mau hidup sederhana di tengah-tengah kekayaan beliau yang berlimpah berkat usaha-usaha beliau. Untuk kisah teladan selanjutnya, yakni kisah yang terjadi ketika Rasulullah masih hidup. Pernah terjadi kekeringan di mana-mana. Akibatnya, sumur kaum muslimin mengalami kekeringan. Kaum muslimin mengalami kekurangan air. Ada sebuah sumur milik orang Yahudi yang masih terdapat air. Lalu Rasulullah berkata, "Siapakah yang mau membeli sumur milik orang Yahudi itu? Allah akan menyediakan surga bagi orang yang melakukannya." Seketika itu pula Utsman bin Affan berseru, "Ya Rasulullah, aku bersedia membeli sumur itu." Lalu sumur itu benar-benar dibeli oleh Utsman dengan tujuan diperuntukkan kepada kaum muslimin yang sangat membutuhkan air. Akhirnya kaum muslimin dapat memanfaatkan air dari sumur tersebut. Kemudian, selain itu, Rasulullah juga memberikan julukan kepada Utsman bin Affan, yakni Zunnurain, yang artinya memiliki dua cahaya, karena
beliau menikah dengan dua putri Rasulullah, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Semula beliau menikah dengan Ruqayyah yang telah bercerai dengan Utbah. Utbah adalah anak dari Abu Lahab. Kemudian, dari kisah-kisah keteladanan sahabat Utsman bin Affan, kita dapat mengambil nilai-nilai keteladanan yang patut ditiru oleh kita, yakni ada beberapa sebagai berikut. Yang pertama yaitu berakhlakul karimah, kemudian yang kedua sopan santun dan lemah lembut, kemudian yang ketiga bertulik kepada kaum lemah, kemudian yang keempat dermawan, yang kelima mencintai Rasulullah, kemudian yang ketujuh memiliki tanggung jawab yang besar, kemudian yang kedelapan sabar menghadapi cobaan. Kita membahas kisah keteladanan dari sahabat Utsman bin Affan. Selanjutnya kita akan membahas kisah keteladanan dari Ali bin Abi Thalib. Namun sebelum itu kita perlu mengetahui biografi dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Sahabat Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah ialah saudara sepupu Rasulullah. Karena sejak kecil di bawah asuhan Rasulullah, maka beliau sangat dekat dengan Rasulullah. Dan sebagai salah satu sahabat Rasulullah, beliau putra paman Rasulullah, yakni Abu Thalib, dan ibunya bernama Fatimah binti As'ad. Dari keturunan Bani Hashim, Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah dilahirkan pada tahun 599 Masehi, pada tahun 661 Masehi. Beliau satu-satunya manusia yang dilahirkan di bawah naungan Ka'bah. Haidar adalah nama asli beliau. Nama pemberian orang tua beliau adalah Haidar, artinya pemberani dan disegani. Sebagaimana keluarga beliau yang disegani oleh kaum Quraisy Makkah. Ali adalah nama pemberian dari Rasulullah yang artinya tinggi. Beliau diangkat menjadi Khalifah Ar-Rasyidin keempat, menggantikan Khalifah Utsman bin Affan. Nah, teman-teman, setelah membahas biografi dari sahabat Ali bin Abi Thalib, selanjutnya kita akan membahas kisah keteladanan dari beliau. Beliau ini termasuk sosok sahabat Rasulullah yang memiliki wawasan yang luas dan juga kecerdasan. Karena kecerdasan dan wawasan berpikir yang luas ini, Ali bin Abi Thalib ketika sebelum diangkat menjadi khalifah sudah terbiasa mengkritisi kebijakan-kebijakan khalifah sebelum beliau. Kritikan-kritikan beliau sering diterima oleh berbagai pihak karena berdasarkan ilmu dan demi kemajuan Islam melalui pemerintahan yang ada. Pada masa menjadi khalifah, beliau semakin menampakkan kecerdasan keilmuan, yang terutama kecerdasan di bidang militer. Ternyata, Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, di balik kecerdasan otak beliau juga memiliki kepandaian mengatur strategi perang. Beliau telah banyak mengikuti semua peperangan bersama Rasulullah, dan peran yang tidak diikuti beliau hanya kecuali perang Tabuk. Beliau tumbuh menjadi seorang panglima perang yang gagah, berani, pedangnya yang menebas musuh-musuhnya di medan pertempuran melawan kafir Quraisy. Kecuali itu, Ali bin Abi Thalib karamallahu terkenal sebagai kesatria karena ketangguhan beliau dalam menunggang kuda. Ali bin Abi Thalib pada perang pertamanya dalam sejarah Islam, yaitu Perang Badar. Beliau sudah berani tampil mendampingi Hamzah sebagai panglima Perang Badar. Pada waktu itu, usia beliau 25 tahun. Kemenangan berada di pihak kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy banyak yang tewas. Selanjutnya, Rasulullah memberi label Ali bin Abi Thalib bukan radhiyallahu an, sebagaimana label atau sebutan setelah nama sahabat-sahabat yang lain. Tetapi khusus sahabat Ali bin Abi Thalib diberi label yaitu karamallahu wajhah. Kenapa karamallahu wajhah? Kata Rasulullah, karena Ali satu-satunya orang yang tidak pernah menyembah berhala walaupun tidak langsung beragama Islam.
Lalu Ali berwajah tampan, bersinar keilmuan, dan Ali tidak pernah membuka aurat. Rasulullah senantiasa mendoakan keponakannya itu senantiasa mendapatkan kemuliaan dari Allah karena sifat-sifat luhur yang dimiliki Ali bin Abi Thalib. Dari kisah keteladanan sahabat Ali bin Abi Thalib, teman-teman bisa mengambil nilai-nilai keteladanan yang dapat kita contoh. Yang pertama yaitu berbudi pekerti, luhur, kemudian yang kedua cerdas dan ahli ilmu, kemudian yang ketiga bijaksana mengambil keputusan, kemudian yang keempat bersemangat menegakkan kebenaran, kemudian yang kelima pemberani, keenam tegas dan tanggung jawab, ketujuh sederhana dan rendah hati. Untuk materi yang terakhir, yakni hikmah meneladani sahabat Utsman bin Affan dan sahabat Ali bin Abi Thalib. Yang pertama yaitu semakin mengingatkan kita akan perjuangan dan pengorbanan sahabat Utsman bin Affan dan sahabat Ali. Kemudian yang kedua, dapat menjadikan motivasi dan inspirasi kita untuk meningkatkan ibadah dan beramal soleh. Kemudian yang ketiga, mendapatkan gambaran sifat-sifat mulia untuk menegakkan agama Allah dan semangat membela kebenaran. Kemudian yang keempat, semakin menyadari bahwa orang yang berilmu akan lebih tenang dan bijaksana dalam menghadapi masalah dan mengambil keputusan. Kemudian yang kelima, semakin menyadari bahwa sopan santun dan kelembutan budi pekerti dapat menimbulkan daya tarik tersendiri bagi orang lain. Nah, teman-teman, terima kasih telah menyimak video pembelajaran kali ini. Semoga ilmu yang sudah disampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.